Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul, Penyeru dari Alam Lain. Kita mulai saja ceritanya. Perjalanan menuju desa Sungai Lipan itu terasa panjang namun penuh semangat. Dari Jakarta, mereka naik pesawat ke Pontianak, lalu menempuh perjalanan darat berjam-jam melewati hutan rimbun. Di dalam mobil sewaan, suara tawa tak pernah berhenti. Gila ya Wai. Kampung lo jauh banget, seperti menuju akhir dunia, canda Wangko sambil melihat keluar jendela. Dewi hanya tertawa. Makanya gue bilang, kalau sampai sini, kalian bakal ngerasain suasana yang beda. Bukan cuma hutan, tapi tenang banget. Dimas mengangkat kameranya, merekam wajah masing-masing. Dokumentasi hari pertama. Perjalanan menuju desa Sungai Lipan. Kalau nanti ada makhluk aneh lewat, gue bakal zoom in. Nur Syafitri mencubit lengannya. Jangan sembarangan, Mas Dimas. Baru datang udah ngajak aneh-aneh. Dimas tertawa, tapi kamera tetap menyala. Ia memang paling suka mengabadikan segala hal, dari yang banal hingga yang tak penting. Namun justru kebiasaan itu yang kelak menyisakan petunjuk terakhir. Saat mobil berhenti di gerbang kayu desa Sungai Lipan, aroma tanah basah dan wangi kayu langsung menyergap. Rumah panggung berjajar rapi, dikelilingi suara serangga dan gemuruh sungai di kejauhan. Anak-anak berlari sambil tertawa, dan beberapa warga menatap ramah. Dewi. Teriak Bu Lilis begitu melihat putrinya turun dari mobil. Pelukan hangat langsung menyelimuti suasana. Bapak MU sudah nunggu di rumah. Dia udah siapin makanan spesial, kata ibunya sambil memeluk semua teman Dewi satu persatu. Wangko membungkuk sopan, walau sedikit canggung. Sementara Dimas masih sibuk merekam semua juga kiri. Mas, tegur Bu Lilis sambil tertawa. Buat kenang-kenangan Bu. Desa ini indah banget, jawab Dimas. Setelah menaruh barang di rumah Dewi, rumah kayu besar yang hangat dan nyaman, mereka langsung diajak berkeliling oleh beberapa anak muda desa. Sungai Lipan ternyata jauh lebih indah dari yang dibayangkan. Airnya jernih, memantulkan cahaya kuning matahari. Tebing hijau menjulang di dua sisi, dan suara burung rangkong terdengar sayup. Tiap sore, biasanya orang sini mandi di sungai, jelas Dewi. Besok kita bisa ikut. Keren banget, gumam Nur Syafitri sambil mengayunkan kaki di batu besar. Dimas mengambil beberapa angel video, lalu bersiul pelan untuk memanggil burung yang dilihatnya. Dan di saat itulah, dua warga yang sedang mencuci sayur di tepi sungai langsung berhenti, saling melirik, dan menatap ke arah mereka. Wangko memperhatikan reaksi itu. Lah, kenapa ya? Salah gue bersiul? Dewi tersenyum canggung. Gak apa-apa. Biasa. Warga sini agak sensitif kalau ada yang bersiul ke arah hutan. Mereka percaya itu bisa mengundang sesuatu. Tapi santai aja, belum malam. Dimas terkekeh. Tradisi nih. Jangan-jangan nanti ada makhluk datang minta dinyanyiin. Nur Syafitri memukul lengannya. Udah, jangan bercanda Mas. Meski suasana masih ceria, tiga warga yang memperhatikan mereka tadi lalu membisikkan sesuatu satu sama lain. Sorot mata mereka terlihat, sedikit cemas. Sore itu dilanjutkan dengan makan besar di rumah Dewi. Ada ikan baung bakar, sayur umbut, sambal olek khas kampung, dan kue-kue tepung beras yang harum. Enak banget Bu, ujar Nur Syafitri sambil memegang perut. Tentu dong. Tamu dari jauh harus makan yang kenyang, jawab Bu Lilis sambil tertawa. Suara senda gurau memenuhi rumah hingga malam menjelang. Angin sepoi dari luar membawa aroma sungai dan dedaunan basah. Mereka semua berkumpul di beranda rumah. Langit begitu cerah, bintang bertaburan. Hanya suara sungai dan jangkrik yang terdengar. Gue suka banget tempat ini, kata Wangko sambil rebah di kursi rotan. Betul, damai banget, sambung Dimas. Kayak nggak ada apa-apa yang bisa ganggu. Dewi memandang hutan gelap di kejauhan. Sesuatu dalam hatinya bergetar lembut, namun ia tak berkata apa-apa. Iya, semoga kalian tetap merasa begitu sampai akhir liburan. Nur Syafitri merapatkan jaketnya. Wai, kok ngomongnya seram sih? Enggak, Dewi mengelak sambil tertawa. Cuma, ya, kalian lihat sendiri. Desa ini tenang, tapi banyak aturan lama yang masih dipegang warga. Nanti Papa jelasin.
Wangko meneguk teh hangatnya. Aturan apa tuh? Besok aja. Sekarang nikmatin dulu malam pertama. Angin malam berembus, membawa suara alam yang damai. Tidak ada tanda bahaya. Tidak ada bisikan. Tidak ada panggilan dari belakang. Hanya keheningan, seakan desa Sungai Lipan ingin menyambut mereka dengan lembut sebelum memperlihatkan wajah aslinya. Malam pertama mereka berlalu tenang. Tapi bagi warga desa, ketenangan malam itu justru membuat mereka waspada, karena di Sungai Lipan, malam yang terlalu sunyi sering menjadi pertanda sesuatu sedang. Suasana desa masih terasa hangat. Cahaya matahari menembus sela pepohonan, sementara ayam jantan sesekali berkokok dari kejauhan. Setelah sarapan sederhana, mereka duduk santai di ruang tengah rumah Dewi. Wangko dan Dimas masih sibuk membicarakan sungai dan rencana berkeliling hutan. Namun ekspresi Pak Sarwo berbeda hari itu, lebih serius, lebih berat. Anak-anak, panggilnya, duduk di kursi kayu panjang. Ada satu hal yang harus kalian ketahui sebelum liburan kalian lebih jauh. Suasana mendadak hening. Bahkan Bu Lilis berhenti menyiapkan teh dan ikut duduk. Nanti malam, malam Jumat, lanjut Pak Sarwo. Ada pantangan yang tidak boleh kalian langgar. Wangko dan Dimas saling melirik, sementara Nur Syafitri merapatkan duduknya. Dewi tampak gelisah karena ia tahu pembicaraan ini tidak bisa dihindari. Pantangan? Tanya Dimas sambil mengangkat alis. Pantangan apa itu, Pak? Pak Sarwo menarik napas panjang. Ada 3 hal yang wajib kalian ingat. Pertama, jangan keluar rumah pada malam Jumat. Kedua, jika terpaksa keluar, jangan pernah memanggil nama siapapun. Dan ketiga, yang paling penting, jangan sekalipun menjawab jika kalian mendengar ada yang memanggil dari belakang. Wangko tertawa kecil. Ih, serem banget, Pak. Seperti di cerita film. Tapi tak seorang pun di ruangan ikut tertawa, kecuali Wangko sendiri. Pak Sarwo menatap tajam ke arahnya. Ini bukan candaan. Sudah banyak kejadian di desa ini yang tidak bisa dijelaskan. Dimas miringkan kepala. Maksudnya, kejadian apa, Pak? Bu Lilis yang menjawab, suaranya lirih. Orang-orang hilang. Tidak kembali. Tanpa jejak. Keheningan menekan ruangan. Dimas spontan menurunkan kameranya. Kami menyebutnya penyeru, lanjut Pak Sarwo. Sosok yang tidak memiliki wujud. Ia hanya suara. Ia memanggil nama orang, dengan suara orang terdekat. Meniru suara manusia, gumam Nur Syafitri, jawab Pak Sarwo pelan. Kalau kalian dengar ada yang memanggil dari belakang, itu bukan orang yang kalian pikir. Itu bukan siapapun dari kami. Itu bukan manusia. Dewi menunduk. Ia sudah melihat terlalu banyak warga yang kehilangan orang terdekat akibat hal itu. Dimas mencoba mengusir ketegangan dengan logika. Tapi Pak, mungkin itu cuma, apa ya, paranoia warga? Hutan kan sering menggema. Suara bisa terpental. 3 pemuda hilang tahun lalu, potong Bu Lilis dengan suara bergetar. Semuanya menghilang setelah malam Jumat. 2 di antara mereka ditemukan jejak kaki terakhir yang berhenti begitu saja. Tanpa kelanjutan. Tanpa arah. Aku pernah mendengar panggilannya sekali, kata Dewi akhirnya. Waktu aku kecil. Kakakku bilang itu hal biasa, sampai malam dia ikut menjawab. Sejak itu, dia tidak pernah pulang. Keheningan mencengkeram seluruh ruangan. Bahkan Wangko yang biasanya paling keras pun tidak bisa berkata-kata. Pak Sarwo menambahkan, malam Jumat adalah saat batas dunia ini dan dunia sebelah sangat tipis. Penyeru meniru suara, untuk memancing orang masuk ke jalannya. Setelah seseorang menjawab, dia tidak lagi berjalan di dunia kita. Dimas menelan ludah. Apa itu? Seperti hilang ke dimensi lain? Begitulah kira-kira, jawab Pak Sarwo. Orang sini menyebutnya alam balik. Wangko mencoba tersenyum meski wajahnya menegang. Pak, kalaupun itu benar, toh kami nggak ada niat keluar malam. Dewi menatapnya tajam. Tenang aja. Kalian janjikan? Janji, jawab Nur Syafitri cepat. Dimas mengangguk. Iya janji. Gue cuma mau rekam yang lucu-lucu aja kok. Tapi mata Pak Sarwo tidak menunjukkan ketenangan. Aku serius. Bahkan kalau kalian mendengar suaraku, atau suara Dewi, atau suara sahabat kalian sendiri, jangan menoleh.
Jangan jawab. Suara itu seperti sebuah peringatan kuno yang keluh dari balik dada, bukan dari mulut. Hari berjalan seperti biasa setelah itu, namun kehangatan yang sebelumnya muncul mulai digantikan ketegangan kecil. Ketika mereka berjalan ke pinggir sungai sore hari, beberapa warga menatap mereka penuh khawatir. Satu dua orang membisiki Dewi agar menjaga teman-temannya baik-baik. Sore menjelang malam. Angin berembus lebih dingin dari biasanya. Matahari perlahan tenggelam. Wangko menatap langit yang mulai gelap. Masih jam 6. Gimana kalau kita duduk bentar di depan rumah? Dewi langsung menggeleng keras. Sudah. Kita masuk. Papa benar, malam Jumat itu beda. Di sini, suara lebih tajam. Saat mereka masuk rumah, suara jangkrik terdengar lebih jelas, begitu pula desir dedaunan. Entah kenapa, malam itu terasa lebih sunyi daripada malam sebelumnya, seakan desa ikut menahan napas. Di tengah kegelapan perlahan turun, satu hal mulai mengganggu pikiran mereka. Bagaimana jika larangan itu benar? Bagaimana jika suara yang memanggil itu benar-benar ada? Dan kalau memang benar, siapa yang akan mendengar panggilan seharusnya menjadi malam yang biasa saja. Tidak ada pantangan khusus selain malam Jumat yang sudah diperingatkan. Namun, entah mengapa, hawa dingin terasa lebih cepat turun malam itu. Setelah makan malam, Dimas dan Wangko merasa bosan dan memutuskan untuk pergi sebentar ke pinggir sungai, tidak jauh dari rumah. Cuma 5 menit, kata Dimas sambil mengambil kameranya. Gue mau ambil footage malam. Tenang aja Dewu, bukan malam Jumat kok. Dewi menatap mereka ragu. Tapi jangan jauh-jauh. Suara malam di sini kadang suka menipu. Kami cuma ke tepi sungai. Masih kedengeran suara orang rumah, sahut Wangko. Ayo Mas Dim. Sebelum angin makin dingin. Dengan langkah cepat, kedua pemuda itu berjalan ke arah sungai, sementara Dewi dan Nur Syafitri berbincang dengan Bu Lilis di dapur. Rumah itu ramai, namun perasaan gelisah yang tak jelas membuat Dewi terus melirik jendela. Di tepi sungai, udara lebih lembab. Bulan setengah terlihat di balik awan tipis, memantulkan cahaya ke air yang perlahan mengalir. Dimas menyalakan kameranya. Oke, footage malam kedua. Suasananya beda banget dari siang. Asli bikin merinding. Wangko berdiri di dekat bebatuan, memandangi hutan gelap di seberang sungai. Gue heran sih, kenapa warga sini bisa hidup tenang dengan suasana kayak gini tiap hari. Dimas mengarahkan kamera ke arahnya. Lah kan Elo juga tenang. Tenang-tenang juga deg-degan bro. Mereka tertawa kecil. Angin berembus, membawa aroma tanah dan sesuatu yang samar, seperti wangi bunga liar yang tidak pernah mereka cium sebelumnya. Saat itulah suara lirih terdengar. Dimas. Dimas langsung berhenti tertawa. Hah? Lo denger nggak? Wangko menoleh. Lo yang manggil? Bukan. Gue kira lo. Keduanya terdiam. Air sungai mengalir pelan. Tidak ada siapapun di sekitar. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, namun tetap seperti dibisikkan dari kejauhan. Masalahnya, suara itu persis suara Nur Syafitri. Wangko spontan melirik ke arah jalan menuju rumah. Jaraknya 50 meter. Lampu beranda rumah Dewi masih terlihat. Dan jelas, perempuan itu tadi berada di dalam rumah. Fit, panggil Dimas pelan, meski ia tahu itu tidak mungkin. Tidak ada jawaban. Dimas langsung menyalakan kameranya lagi. Gila, gila. Gue tadi dapat suara itu kan? Wangko ikut tegang. Jangan bikin video kalau bikin gue makin takut. Justru harus direkam. Kalau benar suara itu. Dimas menghentikan kalimatnya. Karena kali ini suara itu terdengar sangat dekat, seperti tepat di belakang mereka. Wangko? Mas Dimas? Suara yang sangat mirip suara Dewi. Wangko langsung berbalik spontan, namun tidak ada siapapun. Hutan tetap gelap. Udara tetap dingin. Tidak ada langkah manusia. Yang ada hanya desir angin. Bro, pulang sekarang, kata Wangko cepat, wajahnya mulai pucat. Setuju, jawab Dimas, tanpa perlu dipikir 2 kali. Mereka berlari kecil menuju rumah. Sesampainya di beranda, Dewi langsung menyadari ekspresi mereka. Kalian kenapa? Tanya Dewi, namun Dimas tidak menjawab.
Ia hanya langsung masuk sambil membuka rekaman video tadi. Wangko mengatur napasnya, mencoba menenangkan diri. Nursha Fitri yang baru keluar dari dapur ikut bingung. Loh, kalian kok seperti habis lihat hantu? Dimas mengangkat kamera. Fit, tadi ada suara manggil nama kita. Suara lo. Sama suara Dewi. Nursha Fitri mematung. Apa? Gue di dalam tadi. Dewi langsung menatap Wangko. Suaranya tegang. Kalian jawab enggak? Enggak, jawab Wangko cepat. Mana berani? Dewi menelan ludah lalu memandang ayahnya yang sedang duduk di dekat pintu. Itu terlalu cepat muncul, biasanya tidak sebelum malam Jumat. Saat itu, suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu depan. 3 kali. Lembut, tapi jelas. Semua menoleh. Pak Sarwo berdiri perlahan, membuka pintu, dan ternyata hanya seorang pria tua bertongkat, berjanggut putih, dan wajah keriput yang penuh tanda usia. Pak Anding, bisik Bu Lilis. Tetua desa itu melangkah masuk, menatap ke arah Dimas dan Wangko dengan mata yang seolah bisa melihat lebih dari manusia biasa. Kalian, sudah mulai dipanggil, katanya lirih. Dimas merinding. Tapi bukan malam Jumat. Penyeru kadang muncul lebih cepat kalau ada orang asing yang bersiul ke arah hutan, jawab Pak Anding tanpa ragu. Dimas langsung menunduk. Saya tadi siang sempat, ya cuma iseng. Gak tahu kalau itu bahaya. Pak Anding memejamkan mata sebentar, seakan mendengarkan sesuatu dari kejauhan. Kalian harus lebih berhati-hati. Suara yang meniru itu, bukan pertanda baik. Ia sedang mencoba mengenali kalian. Wangko menelan ludah. Apa maksudnya mengenali? Pak Anding membuka mata, menatap mereka dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Penyeru tidak akan memanggil seseorang, kalau ia belum siap mengambilnya. Dan malam itu menjadi malam pertama mereka sadar, apa yang menunggu bukan sekedar turun dengan keheningan yang tidak wajar. Angin hampir tak berembus. Suara jangkrik yang biasanya ramai kini seakan lenyap, seperti seluruh alam menahan napas menunggu sesuatu. Sejak sore, Pak Sarwo dan Bu Lili sudah mengurung rumah. Semua pintu dan jendela dikunci. Lampu diganti dengan lampu minyak agar cahaya tidak terlalu terang. Dewi sudah mengingatkan berkali-kali pada ketiga sahabatnya untuk tidak keluar kamar, bahkan tidak mengintip lewat celah jendela. Namun kegelisahan datang tanpa permisi. Sekitar pukul 11 malam, saat semua orang mulai berusaha tidur, Wangko terbangun oleh suara yang sayup-sayup terdengar dari luar rumah. Tangisan. Lembut. Putus-putus. Seperti anak kecil mencari ibunya. Aduh, Wangko menutup telinga dengan bantal, berharap suara itu hilang. Tapi justru makin jelas. Tolong, tolong. Ia bangun, duduk, mencoba memastikan apakah ini hanya mimpi. Tapi tidak. Suara itu benar-benar nyata. Ia berdiri pelan, berjalan menuju ruang depan rumah. Lampu minyak menggoyang bayangan di dinding, membuat suasana semakin mencekam. Wang, lo ngapain? Bisik Dimas yang ikut terbangun karena mendengar langkahnya. Wangko menoleh. Lo denger nggak? Ada anak kecil nangis. Dimas memperhatikan. Dan memang, suara itu terdengar lagi. Tangis lirih yang terdengar seperti dari halaman. Ini kesempatan buat buktiin. Dimas mengambil kameranya. Kalau ada yang aneh, kita rekam. Kita cek sebentar aja. Cuma di depan pintu, desak Wangko. Namun langkah mereka terhenti saat Dewi tiba-tiba muncul dari kamar, napasnya memburu. Kalian jangan keluar, bisiknya keras. Itu bukan anak kecil. Itu caranya memancing. Dimas mencoba menenangkan Dewi. Tenang Dewu. Kita cuma buka pintunya dikit. Tidak. Dewi hampir menangis. Aku mohon. Kalau kalian jawab sedikit aja, itu kalian hilang. Kini terdengar seperti suara perempuan dewasa. Kemudian seperti suara laki-laki tua. Lalu, berubah lagi menjadi suara anak kecil. Berulang-ulang. Tidak wajar. Tidak manusiawi. Wangko menelan ludah. Kalau kita lihat dari balik pintu tanpa bicara, aman kan? Tidak ada yang aman, jawab Dewi. Namun suara itu tiba-tiba berubah menjadi sangat familiar. Suara Nursha Fitri. Wang tolong aku di luar.
Wangko refleks mendekat pintu. Fit? Fitri beneran? Nur Syafitri sendiri muncul dari belakang mereka sambil memegang bahunya. Jangan bodoh. Itu bukan suara aku. Wangko terpaku. Dimas menatap Wangko dengan ragu. Ketegangan memuncak ketika suara itu berubah lagi menjadi suara Dewi. Wangko, bukain pintunya. Dimas merinding keras. Karena suara itu terdengar persis seperti Dewi. Namun Dewi berdiri tepat di samping mereka, pucat dan ketakutan. Malam semakin sunyi. Dan saat itulah, suara mengetuk pintu terdengar. 3 kali. Sama seperti ketika Pak Anding datang malam sebelumnya, tetapi ketukan kali ini sangat pelan, seperti jari kecil mengetuk kayu basah. Ketakutan membuat semua tubuh membeku. Jangan jawab. Jangan dekat pintu, bisik Dewi dengan suara hampir tak terdengar. Tetapi Wangko, yang sejak awal paling mudah terpancing, merasa terpanggil. Gue cuma mau cek dari jauh. Gue janji nggak jawab. Namun ketika ia melangkah mendekati pintu, suara itu memanggil lagi. Kali ini lebih dekat. Wangko. Dan di belakangnya, Dimas mendengar suara lain memanggil. Mas, Dimas. Dimas menoleh spontan. Kesalahan fatal. Karena menjawab tanpa sadar, ia refleks berkata, apa? Ia menutup mulutnya sendiri begitu tersadar apa yang ia lakukan. Namun sudah terlambat. Suara itu berkata lagi, dari jarak yang mustahil. Wangko menahan napas, mencoba tidak menoleh, tetapi suara itu berubah seperti suara Dimas, sangat persis. Wang, bantu gue. Dim? Wangko berbalik panik. Lo kenapa? Itu jawabannya. Itu kesalahannya. Begitu ia menjawab, angin tiba-tiba berhembus dari arah pintu. Lampu minyak padam seketika. Rumah menjadi gelap gulita. Dewi menjerit, jangan. Jangan keluar. Jangan lari. Tapi dua sosok, Wangko dan Dimas, berjalan seperti ditarik sesuatu. Mata mereka kosong. Wajah mereka tidak lagi menunjukkan ketakutan, hanya kebingungan yang hening. Seolah mereka sedang melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia lain. Pintu rumah yang terkunci terbuka dengan sendirinya. Gelap pekat menyambut mereka. Dewi dan Nur Syafitri memeluk satu sama lain sambil berteriak memohon mereka berhenti. Namun langkah Wangko dan Dimas semakin menjauh, meski kaki mereka tak terdengar menapak tanah. Pak Anding muncul dari kegelapan ruang tamu, memegang tongkatnya. Jangan kejar mereka. Jangan panggil nama mereka. Kalian akan ikut terseret. Namun semuanya terjadi terlalu cepat. Dunia di luar rumah tiba-tiba bergeser. Bukan angin. Bukan cahaya. Tetapi seperti lapisan udara terbelah, membuka ruang lain di balik kegelapan malam. Wangko dan Dimas berjalan masuk ke arah itu, dan lenyap. Bukan hilang dalam gelap. Bukan lari ke hutan. Mereka seolah menghilang ke dalam udara, seakan ditelan oleh sesuatu yang hidup, sesuatu yang sudah lama menunggu mereka. Dewi jatuh berlutut sambil menangis. Nur Syafitri histeris memanggil nama mereka, tapi Pak Anding menutup mulutnya. Jangan panggil, katanya tegas. Suaranya penuh duka. Karena semua yang menjawab akan berpindah ke dunia yang tak bisa dijangkau kembali. Malam itu, dua sahabat resmi menghilang dari dunia nyata. Dan pencarian yang menanti bukan pencarian biasa, melainkan pencarian yang melibatkan batas antara hidup dan membawa kedamaian bagi Dewi dan Nur Syafitri. Dua sahabat mereka, Wangko dan Dimas, hilang tanpa jejak. Dewi menangis di ruang tengah, memeluk Bunda Lilis, sementara Nur Syafitri berusaha menenangkan diri, meskipun hatinya bergetar hebat. Bagaimana bisa begitu cepat? Gumam Dewi, suaranya serak. Padahal mereka cuma menjawab suara, tapi bisa hilang begitu saja? Pak Sarwo dan Bu Lilis saling berpandangan. Pak Anding, tetua desa yang beberapa kali memperingatkan mereka tentang penyeru, duduk di sudut rumah, wajahnya suram. Kalian harus tenang dulu, katanya. Aku akan bantu, tapi kita harus mengikuti aturan. Jangan panik, jangan memanggil mereka. Sekali kalian panggil atau menoleh, kalian bisa ikut terseret. Dewi menelan ludah, menatap Nur Syafitri. Jadi, mereka benar-benar masuk alam balik? Pak Anding mengangguk. Ya.
Alam balik adalah tempat yang hanya bisa dimasuki jika seseorang menjawab panggilan penyeru. Sekali masuk, mereka tidak akan kembali seperti sebelumnya. Meski demikian, warga desa mulai berkumpul. Mereka menyalakan obor, membawa alat sederhana, tali, rakit kecil, dan bambu untuk menyingkirkan semak yang lebat. Semua bergerak menuju arah terakhir Wangko dan Dimas terlihat. Dewi membawa kamera Dimas yang ditemukan di tanah dekat hutan. Anehnya, baterainya masih penuh, padahal semalam sudah merekam hampir 1 jam. Layar kamera menampilkan rekaman terakhir. Suara lirih terdengar memanggil Dimas. "Mas Dim, tolong jangan tinggalin aku." Tiba-tiba layar bergoyang hebat, seolah ada tangan tak terlihat menarik kamera, kemudian layar menjadi gelap. Dewi menelan ludah. "Itu, suaranya Dimas?" Nur Syafitri menggenggam tangannya. "Aku dengar, tapi itu bukan suara manusia. Itu menakutkan banget." Pak Anding mengambil kamera itu dan menyalakan lampu senter. Ini bukan sekedar hilang. Suara itu meniru, dan mereka menuruti panggilan itu. Mereka sudah di alam balik. Tidak ada manusia yang bisa masuk dengan selamat. Ada yang menyusuri pinggir sungai, ada yang masuk ke semak belukar. Dewi dan Nur Syafitri ikut dalam kelompok kecil yang berjalan perlahan, dipimpin Pak Anding. "Perhatikan setiap langkah kalian," kata Pak Anding tegas. "Jika kalian melihat sesuatu yang tidak biasa, jangan menatap lama, jangan menjawab, jangan menoleh. Itu akan memancing kalian." Seiring mereka bergerak ke arah hutan, suara alam terasa semakin hening. Tidak ada kicauan burung, tidak ada gemericik sungai selain suara langkah kaki mereka sendiri. Setiap ranting patah di bawah kaki terdengar keras. Tiba-tiba, seorang warga menunjuk ke arah hutan. "Di sana, lihat. Ada cahaya aneh." Dewi menahan napas. "Itu jalur mereka?" Pak Anding menggeleng. "Bukan. Itu bukan jalur manusia. Itu portal ke alam balik. Jangan mendekat." Rasa panik mulai merayap di dada Dewi. Ia ingin lari, memanggil nama Wangko dan Dimas, tapi Pak Anding memegang tangannya dengan erat. "Jangan," katanya. "Sekali kalian memanggil, kalian akan terseret juga." Sejenak, Dewi menatap sekeliling. Warga lain terlihat panik tapi disiplin. Setiap langkah harus hati-hati, setiap suara harus diperhitungkan. Mereka menemukan beberapa jejak kaki di tanah lembab. Ternyata jejak itu berhenti tiba-tiba, tidak ada kelanjutan. Dewi mengusap wajahnya, gemetar. Mereka di sini terakhir. Pak Anding menunduk, menutup mata sejenak. Ya, mereka sudah melewati batas. Alam balik bukan hutan biasa. Begitu seseorang masuk, waktu dan ruang di sini berbeda. Jangan berharap mereka kembali seperti semula. Kita hanya bisa memantau, memastikan mereka tidak terseret lebih jauh. Jadi kita cuma bisa melihat, tapi nggak bisa menolong. Pak Anding mengangguk. Kalau kita memaksakan diri, kita bisa ikut hilang. Mereka di sana bukan manusia lagi. Sekali menjawab panggilan, itu sudah menjadi jalannya. Dewi menatap kamera yang masih menyala di tangannya. Rekaman itu menayangkan bayangan samar Wangko dan Dimas berjalan ke kegelapan, wajah mereka kosong. Suara-suara lirih terus memanggil, bercampur bisikan hutan, namun tidak ada langkah yang terdengar manusiawi. Warga dan tetua desa akhirnya mundur ke rumah. Pencarian malam itu tidak menghasilkan apa-apa selain rasa putus asa dan ketegangan yang menyesakan. Hanya Pak Anding yang berdiri diam di tepi sungai, menatap hutan gelap, seperti bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Dewi dan Nur Syafitri kembali ke rumah, tubuh gemetar. Malam itu, mereka tidak tidur. Setiap suara di luar, angin, ranting patah, bisikan samar, membuat jantung mereka berdetak lebih kencang. Dan di hutan gelap, dua sosok yang menjawab panggilan itu berjalan tanpa tujuan, memasuki alam balik yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Dewi menatap langit malam, menahan tangisnya. Hanya satu yang bisa ia lakukan, menunggu, menjaga diri, dan berharap bahwa suatu hari, mereka masih bisa melihat tanda kehidupan sahabatnya, meski bukan lagi lebih pekat dari biasanya. Dewi dan Nur Syafitri duduk di beranda, menahan napas setiap kali angin berhembus. Sejak hilangnya Wangko dan Dimas, setiap suara di hutan membuat jantung mereka berdetak cepat. Bahkan suara daun jatuh pun terdengar seperti langkah kaki seseorang. Tiba-tiba,
dari kegelapan pepohonan di tepi sungai, terdengar suara yang tak asing lagi. Dewi, tolong aku. Dewi menegang, menutup mulutnya dengan tangan. Nur Syafitri menggenggam tangannya, matanya membelalak. Itu suara mereka, bisik Nur Syafitri. Pak Anding yang berdiri di dekat mereka menatap tajam ke arah hutan. Jangan jawab. Jangan menoleh. Itu bukan mereka, itu penyeru yang meniru mereka. Suara itu terdengar lagi, kini lebih dekat, seakan berjalan di antara pepohonan. Fit, jangan tinggalkan aku. Dewi menahan napas, merasakan jantungnya hampir berhenti. Suara itu begitu persis, begitu nyata, seakan Wangko dan Dimas benar-benar ada di depan mata. Namun Pak Anding menepuk bahunya dengan tegas. Kalau kalian menanggapi, kalian ikut terseret. Ingat aturan desa. Di sisi lain, beberapa warga berkumpul membentuk lingkaran, membawa lentera dan sesajen untuk ritual pencarian. Aroma dupa dan kemenyan memenuhi udara. Pak Anding memimpin ritual, menggumamkan mantra kuno, tangan memutar-mutar benda-benda ritual. Lampu lentera menebar cahaya ke hutan. Sesaat, bayangan samar muncul, dua sosok yang berjalan di antara pohon. Bayangan itu persis Wangko dan Dimas, tapi kaki mereka seakan tidak menapak di tanah. Mereka melayang di atas akar dan dedaunan, berjalan tanpa suara, tanpa jejak. Lihat itu, bisik seorang warga. Itu mereka, tapi bukan manusia biasa. Pak Anding mengangguk perlahan. Mereka ada di alam balik. Mereka berjalan di jalur lain, di dimensi yang tidak kita pijak. Dewi merasa jangan dekati untuk memanggil mereka. Wang, Dimas, kami di sini. Pak Anding menahan tangannya. Diam. Jangan panggil. Mereka tidak bisa kembali kalau kalian memanggil atau menoleh. Namun bayangan itu bergerak mengikuti cahaya lentera, seakan mengetahui arah mereka. Setiap kali warga menggeser lentera, bayangan itu seakan menyesuaikan langkah, seolah penyeru memanfaatkan suara mereka sendiri untuk membingungkan pencari. Dewi, suara itu terdengar lagi. Dewi merinding, menunduk menahan diri agar tidak menanggapi. Ini menyiksa, gumamnya. Nur Syafitri memegang tangan Dewi erat-erat. Kita nggak bisa apa-apa, hanya bisa nunggu. Pak Anding menggoyangkan tongkatnya di udara, melantunkan mantra lebih keras. Asap dupa menebar dan cahaya lentera seakan berubah menjadi warna keemasan. Bayangan Wangko dan Dimas bergerak lebih cepat, menyingkir dari cahaya. Penyeru sedang bermain dengan mereka, dan kita, kata Pak Anding dengan suara berat. Semakin kita mencoba mendekat, semakin mereka menjauh. Suara mereka meniru langkah kita. Jangan terjebak oleh persepsi kalian. Dewi menunduk, air mata menetes di pipi. Ia bisa merasakan kehadiran Wangko dan Dimas, mendengar panggilan mereka yang menembus gelap, tapi takut memalingkan muka. Rasanya seperti berada di antara dua dunia. Satu dunia nyata yang masih bisa disentuh, dan satu dunia lain yang menelan teman-temannya tanpa suara. Suara anak-anak, wanita, laki-laki tua, semuanya memanggil mereka. Dewi dan Nur Syafitri menggigil, namun menahan diri dari respon. Pak Anding menepuk bahu Dewi sekali lagi. Perhatikan, mereka tidak bisa kembali kecuali aturan dijaga. Kita hanya bisa memantau, memastikan mereka tidak terseret lebih jauh ke gelap yang lebih dalam. Beberapa warga mencoba mengikuti bayangan itu lebih dekat, tapi bayangan itu selalu menghilang ketika mereka mendekat, meninggalkan jejak tak terlihat di udara. Alam balik memang menjebak, bukan seperti hutan biasa, tetapi seperti labirin yang hidup dan bisa meniru manusia. Dewi menatap pepohonan gelap, menahan napasnya. Aku dengar mereka, aku dengar Wangko dan Dimas, bisiknya lirih. Tapi aku nggak bisa panggil. Aku nggak boleh menoleh. Nur Syafitri meremas tangannya. Aku juga, aku nggak berani. Rasanya mereka ada, tapi bukan milik kita lagi. Pak Anding menatap ke arah hutan, wajahnya muram. Ini adalah batas yang harus diterima. Alam balik bukan hutan yang bisa kita jelajahi. Sekali mereka menjawab panggilan, itu jalannya. Sekarang kita hanya bisa mengawasi dan menjaga agar tidak ada yang ikut terseret. Malam itu berlanjut dengan kesunyian yang mencekam. Bayangan yang berjalan, suara-suara yang meniru, dan lentera-lentera yang bergetar seakan memberi isyarat bahwa dua sahabat itu masih ada, tapi tidak lagi di dunia yang sama. Dewi menutup mata, berdoa dalam hati. Sekalipun mereka ada di sana,
Ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari, ada tanda dari alam balik yang menunjukkan mereka masih hidup, walau ketika desa Sungai Lipan menyadari bahwa pencarian Wangko dan Dimas harus dihentikan. Pak Anding, tetua desa yang telah memimpin ritual malam sebelumnya, berdiri di tepi sungai dengan wajah muram. Ia menatap air yang berkilau, angin lembut menggoyangkan dedaunan, namun ada ketegangan yang tak terlihat oleh mata biasa. Tidak ada manusia yang pernah kembali setelah menjawab panggilan dari belakang, ucap Pak Anding pelan, suaranya berat dengan kesedihan. Sekarang kalian harus menerima. Ini, batas yang tidak bisa dilanggar. Dewi menunduk, menahan tangis yang hampir pecah. Ia memandang Nur Syafitri, yang berdiri di sampingnya, tubuhnya gemetar. Tidak ada kata-kata yang mampu menghibur. Hanya diam yang mengikat mereka, terasa lebih berat daripada malam-malam sebelumnya. Pak, tapi kita harus melakukan sesuatu kan? Dewi akhirnya bertanya. Kalau kita nggak cari, kita nggak akan tahu apa yang terjadi dengan mereka. Pak Anding menepuk bahu Dewi, tatapannya lembut namun tegas. Apapun yang akan kalian lakukan. Alam balik bukan dunia yang bisa kita masuki. Sekali masuk, itu sudah bukan jalannya manusia. Mencoba masuk hanya akan membuat kalian terseret juga. Ini bukan tentang menyerah, ini tentang selamat. Dengan berat hati, Dewi dan Nur Syafitri menyiapkan sesajen di tepi sungai, kemenyan, bunga-bunga liar, dan makanan kecil, sebagai penghormatan untuk Wangko dan Dimas. Angin malam mengibas-ngibaskan asap dupa, membawa aroma harum ke seluruh tepian sungai. Setiap kali Dewi menunduk, ia seperti bisa merasakan keberadaan sahabatnya di suatu tempat yang tidak terlihat oleh manusia. Setelah itu, Dewi menyalakan kamera Dimas yang masih tersisa. Ia ingin melihat apa yang terakhir direkam oleh sahabatnya. Layar menampilkan kegelapan pekat, dengan suara-suara samar yang tak jelas sumbernya. Terdengar langkah kaki, bisikan, dan, yang paling memilukan, suara Wangko dan Dimas memanggil nama Dewi dan tinggalkan aku. Fitri, ayo, sini. Dewi menahan napas, menutup mata. Itu mereka, bisiknya, tapi Pak Anding tiba-tiba menepuk bahunya, tangannya meredam tangisan. Itu bukan mereka, kata Pak Anding sambil mematikan kamera. Yang kalian dengar, itu penyeru. Suara mereka meniru Wangko dan Dimas untuk menipu hati kalian. Jangan percaya. Dewi menunduk, air matanya jatuh ke tanah. Nur Syafitri memeluknya, keduanya terpaku pada kegelapan sungai. Angin malam berhembus, membawa kabut tipis yang perlahan menutupi tepian. Suara alam menjadi lebih sunyi, seakan desa dan sungai ikut menangis atas kehilangan itu. Mereka menatap kabut, dan bayangan pepohonan yang samar bergerak di kejauhan. Dewi seperti bisa mendengar panggilan sahabatnya dari jauh, meski menyadari itu hanyalah gema dari dimensi lain. Ia merasakan kepedihan yang mendalam, kehilangan yang tidak bisa diobati, namun harus diterima. Pak Anding memandang mereka dengan serius. Dewi, Nur Syafitri, ingat. Alam balik bukan tempat yang bisa kita kunjungi. Mereka sekarang berada di jalannya sendiri. Kalian bisa berdoa, bisa mengenang, tapi jangan berharap mereka kembali. Sekali mereka menjawab panggilan, itu sudah berpindah berdoa dalam hati. Ia membayangkan wajah Wangko dan Dimas, tawa mereka, candaan mereka. Namun di balik bayangan itu, ada kehampaan. Ia menyadari bahwa dunia ini telah menelan sahabatnya, dan tidak ada manusia yang mampu mengubahnya. Kabut tebal mulai menutupi Sungai Lipan, menyelimuti rumah dan pepohonan. Angin malam berdesir pelan, seakan membawa suara-suara samar dari kejauhan, bisikan, panggilan, tawa yang tak lengkap. Dewi dan Nur Syafitri menatap jauh ke arah hutan, seolah dua sosok itu masih ada, berjalan di dimensi lain, memanggil dari dunia yang tidak bisa dijangkau. Hari itu berakhir tanpa kejelasan, tanpa harapan untuk kembalinya Wangko dan Dimas. Desa Sungai Lipan tetap damai bagi warga yang selamat, tapi bagi Dewi dan Nur Syafitri, kedamaian itu berubah menjadi kenangan yang pahit. Malam terakhir mereka di tepi sungai, mereka meninggalkan sesajen, memandang kabut dan hutan yang gelap. Dewi menahan tangis, Nur Syafitri memeluknya, dan suara alam mengisi kesunyian. Sekali lagi, suara samar memanggil dari jauh, namun mereka tahu itu bukan lagi dunia yang bisa disentuh. Dua sahabat itu pergi untuk selamanya. Dan Sungai Lipan, dengan kabut tebal dan sunyi malamnya, tetap menyimpan rahasia alam balik, tempat di mana panggilan dari belakang berarti selamanya tidak pernah kembali. Malam menutup cerita mereka dengan sunyi yang abadi.
Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Penyeru dari Alam Lain berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.